Cerita anime Windbreaker episode keempat. Setelah kelompok Hiragi sampai di atas gedung menemui Umemiya Hajime, Hiragi pun langsung mendekati Umemiya dan mengatakan sesuatu kalau terjadi masalah. Ternyata Umemiya sudah mengetahui itu. Tapi yang dimaksud Umemiya kalau sudah mengetahui bukan hal yang dimaksud Hiragi. Umemiya pun malah menjelaskan tentang dia berkebun, dan semua orang malah bosan dengan obrolan yang gak nyambung. Sakura pun dibikin bingung oleh kelakuan Umemiya. Apa yang membuatnya bisa menarik perhatian banyak orang? Namun dengan tingkah Umemiya yang gak jelas, dan ketika Sakura tidak suka dengan tingkah Umemiya, Sugishita pun tidak terima akan hal itu. Sugishita pun menyuruh Sakura untuk menghormati seorang Umemiya Hajime. Ketika semua sudah bosan dengan situasinya, akhirnya Sasaki berdiri dan menjelaskan masalahnya. Dan masalahnya adalah Sasaki melihat seorang pencuri, dan Sasaki mengejar pencuri itu. Namun tidak sadar, Sasaki sudah memasuki wilayah Shihistoren. Dan ketika Sasaki dikejar oleh Shihistoren, untung saja diselamatkan oleh anggota Furin, dan Sasaki meminta maaf telah membuat permasalahan ini. Namun setelah mendengar ucapan dari Sasaki, Umemiya pun menanggapi dengan baik, dan obrolan pun menyambung. Dan Umemiya berterima kasih dengan Sasaki. Walaupun jadi pemicu, setidaknya Sasaki melindungi orang di kota. Dengan senyuman Umemiya, sisanya akan dihadapi oleh Umemiya. Namun Nire dengan ucapannya mengatakan hal yang memicu konflik adalah Sakura. Karena Sakura tidak suka. Mereka bilang kekuatan adalah segalanya. Tapi mereka malah menindas orang yang lemah. Makanya Sakura bilang kalau mereka culun. Umemiya setelah mendengarkan itu langsung berdiri dan mendekati Sakura. Lalu menepuk-nepuk kepala Sakura. Kerja bagus Sakura. Dan Umemiya juga berpikir kalau Shihistoren culun akhir-akhir ini. Namun saat Umemiya mengatakan terima kasih sudah menolong keluarga kita. Dan juga Umemiya senang karena adik yang bisa diandalkan bertambah. Perasaan hangat itu dirasakan oleh Sakura sampai menjalar ke telinga dan membuat tubuh Sakura lemas. Dan Sakura mulai mengerti alasan semua orang mematuhi Umemiya karena bisa merasa aman saat bersama Umemiya. Tiba-tiba datang seseorang di bawah dengan teriakan keras menggunakan horn dan menyeret anggota Furin dengan tubuh yang banyak luka. Dan itu adalah ketua Shihistoren yang bernama Tomiyama Choji. Dengan teriakan memanggil Umemiya untuk diajak bertarung. Gimana kelanjutan ceritanya? Tetap tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa tinggalin jejak bolo-bolo dengan subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Lanjut cerita. Saat Sakura melihat ke arah Tomiyama, Sakura pun sangat senang sekali. Dengan pikiran Sakura, mungkin Tomiyama lebih kuat dari Togamjo. Saat Umemiya memakai jaket Furin, Sakura merasakan sesuatu tentang Umemiya dengan cahaya biru dalam tubuhnya. Dan mereka semua langsung turun ke bawah. Setelah sampai di bawah, Umemiya menyuruh mereka tetap berada di belakang. Dan Umemiya pun menghadapi sendirian. Namun Sakura menentang ucapan Umemiya. Yang benar saja, kalau bertarung serahkan saja kepadaku. Namun dengan ucapan Umemiya tak akan kulangi lagi. Tubuh Sakura pun tidak bisa bergerak dan merasakan akan kekuatan dari Umemiya. Umemiya pun langsung menghadapi Tomiyama. Dengan tingkah Tomiyama seperti anak kecil, namun dia adalah ketua Shihistoren. Dan selalu ingin mengajak Umemiya untuk duel bertarung. Tapi kedatangan Tomiyama sudah menjatuhkan banyak anggota Furin. Dengan tanggapan Umemiya, setelah Tomiyama menghajar anggota Furin, bukankah sudah impas? Dan Umemiya menyuruh Tomiyama untuk pulang. Namun Tomiyama malah menyerang ke Umemiya dengan mengarahkan tendangan ke Umemiya.
Namun tendangan pun hanya ditangkis biasa oleh Umemiya. Tomiyama pun langsung menjauh. Dengan keinginan Tomiyama selalu mengajak bertarung Umemiya. Karena saat Tomiyama sudah berada di puncak, dia merasa semuanya membosankan. Tapi padahal sama-sama di puncak, Umemiya tertawa dan senang-senang. Dan itu tidak adil menurut Tomiyama. Karena itu, Tomiyama ingin menjadikan Bofurin dan Umemiya menjadi milik Tomiyama. Tiba-tiba anggota Seastorm datang menemui Tomiyama. Sebagai bos, anggotanya melarang Tomiyama menyelonong sendirian karena tak akan menang. Dan Sakura, Hiragi, Suwo, Sugista, dan Nirai juga mendekat ke Umemiya. Dengan ucapan Sakura, tak akan mengganggu kalau Umemiya akan berduel. Namun Sakura tidak suka mengepung begini. Dan Tomiyama menyuruh anggotanya untuk pergi karena keinginan Tomiyama untuk berduel dengan Umemiya. Namun Toganjo melarang Tomiyama bertarung di sini karena hari semakin petang dan ketika petang tidak dapat melihat muka Bofurin babak belur. Namun ucapan itu dipatahkan oleh Sakura. Emang bisa melihat muka sendiri yang babak belur? Dengan menatap ke atas gedung, anggota Bofurin pun sangat banyak sekali. Maka dari itu, pertarungan duel 1 lawan 1 ditunda besok harinya. Dengan duel 1 lawan 1, Tomiyama dengan Umemiya, Sakura dengan Toganjo, Hiragi dengan Saku, Sugista dan Suwo pun juga sudah dapat lawan. Setelah hari sudah petang, kelompok Hiragi pun makan di kedai Kotoha. Dengan hebohnya Nirai akan takutnya bila Umemiya kalah dengan Tomiyama dan Bofurin akan diambil alih oleh Seastorm. Namun perkataan Nirai pun dibantah oleh Kotoha bahwa heboh juga takkan membantu apa-apa. Jangan anggap mereka Bofurin lemah. Setelah ditunggu-tunggu oleh Sakura dan Suwo, akhirnya Hiragi dan Umemiya datang juga di kedai Kotoha. Namun Umemiya saat bertemu Kotoha, Umemiya sangat manja sekali. Ternyata Umemiya dan Kotoha adalah dibesarkan di panti asuhan yang sama. Dan Umemiya itu sangat sayang sekali dengan Kotoha dan selalu menjaganya. Setelah Hiragi makan, Hiragi teringat dengan Seastorm. Dulu Seastorm kepercayaannya bahwa kekuatan adalah segalanya. Seastorm hanyalah kelompok yang mencari kekuatan dan orang berdarah panas. Tapi mereka dulu tak akan menghajar anak SMP. Tapi saat Tomiyama yang jadi ketua, saat ini banyak rumor buruk menyebar. Dan Tomiyama selalu membuat perkara sepihak. Toganjo pun sama saja. Dan tanggapan dari Umemiya adalah penyebabnya hanya Tomiyama dan Sakura akan mengerti saat bicara besok. Terkadang tinju menjadi bahasa yang melebihi kata-kata. Dan mereka pun langsung akan pulang. Dan kedai Kotoha juga tutup. Saat di luar, Sasaki mengucapkan terima kasih dengan semuanya. Dan semuanya menanggapi akan diselesaikan oleh mereka. Namun berbeda dengan Sakura. Dengan kerasnya, masih saja berucap bahwa Sakura tidak bertarung untuknya. Namun kebiasaan Sakura dipatahkan oleh Kotoha. Sakura harus bilang, serahkan padaku. Akhirnya, Sakura mau mengucap begitu. Kotoha pun senang sekali. Dan saat Sakura berjalan, masih memikirkan ucapan Umemiya. Berkelahi adalah komunikasi. Tinju adalah bahasa. Sakura pun tidak pernah memikirkannya. Esok paginya, Umemiya, Hiragi, Sugista, Suwo, Nirai, dan Sakura sudah berjalan di lorong pembatasan Bofurin dan Seastorm. Namun, saat Sakura berjalan di belakang, Sakura pun belum merasakan berkelahi selain demi diri sendiri. Dan tidak tahu kenapa, Sakura merasa takkan kalah melebihi biasanya. Dan akhirnya mereka berhadapan dengan Seastorm. Pertarungan mungkin episode selanjutnya ya. Cerita selesai sampai sini ya bolo-bolo.
Terima kasih.